Halo, pada kesempatan ini kami kelompok 2 akan menjalankan presentasi kami mengenai topik jurnal kami yaitu peran Indonesia dalam ranah ekonomi terhadap ASEAN. Kelompok 2 di mata kuliah Bahasa Indonesia memiliki anggota yaitu Axel Gabriel Tular, Bintang Dahiling Wijaya, Clara Angelika Wangsanata, Graciela Leonora, dan Jordan Zakir Marsa. Berikut merupakan garis besar presentasi yang akan kami lakukan hari ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan, kemudian lingkup permasalahan, setelah itu tujuan dan metode penelitian, kemudian hasil penelitian, dilanjutkan dengan pembahasan topik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Clara. Oke, terima kasih Excel. Sekarang saya, Clara Angelika, akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari jurnal kami yang berjudul Peran Indonesia dalam Ranah Ekonomi Terhadap ASEAN. Jadi, ASEAN merupakan salah satu organisasi resmi yang berdiri pada tanggal 8 Agustus di tahun 1967 di Bangkok. Indonesia sendiri memiliki peran besar di bidang ekonominya. Salah satu contohnya adalah sebagai Pemrakarsa Ekonomi ASEAN atau MEA. Yang dimaksud dengan Pemrakarsa MEA adalah Indonesia sebagai pemelopor yang bertanggung jawab atas hadirnya MEA. Selanjutnya, tujuan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi adalah untuk membentukkan pasar dan pangkalan produksi tunggal dengan arus bebas barang. Untuk informasi tambahan, yang dimaksud dengan pasar produksi tunggal adalah pasar yang dibentuk bersama dalam satu kawasan yang dimana aturan dan kebijakannya dibentuk bersama. Ekspor impor pun dilakukan bersama-sama sehingga tidak ada lagi masing-masing negara dalam perdagangan internasional. Sehingga tenaga kerja akan lebih terlatih dan bersaing lebih ketat. Lalu, poin terakhir, mengapa kelompok kami mengambil topik ini? Pada era globalisasi ini, negara saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan, dan juga untuk mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecah permasalahan tertentu, serta untuk mengakhiri perundingan dalam membentuk suatu perjanjian maupun pengertian yang memuaskan bagi semua pihak. Secara kesimpulan, sekarang kerjasama antar negara merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk melihat peran setiap negara dalam memberikan kontribusi, terutama negara Indonesia. Selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkup permasalahan. Lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal kami ini terdapat 3 poin. Yang pertama, poin pertama adalah untuk mengetahui apa saja peran Indonesia dalam ranah ekonomi terhadap ASEAN. Lalu di poin kedua, apa saja dampak yang ditimbulkan dari peran Indonesia dalam ranah ekonomi terhadap ASEAN. Dan poin terakhir mengenai kontribusi Indonesia dalam ekonomi yang nantinya akan dikaitkan dengan dampak pada perkembangan ASEAN. Ketiga poin tersebut akan dibahas lebih rinci di bagian hasil penelitian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Graciela Leonora. Terima kasih, Clara. Saya, Graciela Leonora, akan menjelaskan bagian jurnal, yaitu bagian tujuan dan metode penelitian. Nah, yang pertama ini akan ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama ini adalah mengetahui peran Indonesia dalam ranah ekonomi terhadap ASEAN. Yang kedua adalah mengetahui dampak yang ditimbulkan dari peran Indonesia dalam ranah ekonomi terhadap ASEAN. Kedua, tujuan ini akan tercapai saat di bagian penjelasan, pembahasan, dan hasil penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pustaka. Metode pustaka menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Metode pustaka ini bekerja melalui mempelajari dan membaca sumber-sumber yang berhubungan dengan objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini juga dapat melengkapi informasi-informasi dan pemikiran yang dapat berhubungan dengan objek. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan jurnal, buku, makalah, artikel, dan sumber terpercaya lainnya sebagai subjek sampel penelitian. Penelitian dilangsungkan dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin contoh seperti artikel,
jurnal, dan makalah yang terkait dengan topik penelitian. Lalu untuk membuat kesimpulan terkait dengan relevansi topik jurnal terhadap kehidupan di era ini. Nah, jenis data yang digunakan menurut cara memperolehnya adalah data sekunder, yaitu data yang telah diperoleh oleh peneliti dari sumber yang telah ada. Sekian dari bagian tujuan dan metode penelitian. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jordan. Silakan. Terima kasih Graciela Leonora. Sekarang saya, Jordan, akan menjelaskan mengenai hasil penelitian jurnal kami. Kebijakan luar negeri merupakan bagian penting dari hubungan internasional dari setiap negara yang berdaulat. Indonesia memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif, yaitu memposisikan diri untuk tidak berpihak pada salah satu blok negara, namun tetap aktif memberi kontribusi kepada dunia internasional. Meskipun Indonesia tidak berpihak ke blok negara manapun, akan tetapi Indonesia bisa memberi kontribusi agar dunia bisa menjadi lebih baik. Indonesia juga membentuk National Single Window atau disingkat NSW dan ASEAN Single Window atau disingkat ASW, yaitu upaya fasilitasi perdagangan secara nasional dan ASEAN untuk mempermudah dan mempercepat arus perdagangan dalam rangka mendukung proses pembentukan ASEAN Economic Community. Indonesia juga menjadi pelopor dari ASEAN Pacific Economic Cooperation atau disingkat APEC sejak tahun 1989, yaitu forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri di mana Indonesia menjadi salah satunya. Hal ini dilakukan dengan cara mendukung dan memberi fasilitas perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama dalam pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Sekian dari saya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Axel. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan penelitian dari jurnal kami. Pembahasan penelitian merupakan di mana kita merangkum semua hasil penelitian dan sehingga itu bisa menjawab lingkup permasalahan yang sudah kami tetapkan sebelumnya. Nah, dengan pertanyaan pertama di lingkup permasalahan yaitu apakah Indonesia memiliki peran secara ekonomi terhadap ASEAN, itu dapat dijawab dengan yang pertama, kebijakan dan kerjasama untuk ekonomi ASEAN yang dipelopori dan dijalankan dengan aktif oleh Indonesia. Nah, yang pertama kita sudah melihat dari hasil penelitian yaitu National Single Window, ASEAN Single Window, dan ASEAN Pacific Economic Cooperation. Nah, ini merupakan kebijakan-kebijakan dan kerjasama yang dilakukan di ASEAN yang juga dipelopori oleh Indonesia, sehingga secara ekonomi dalam ASEAN mendapatkan stimulus yang baik oleh Indonesia. Kemudian, kita juga masuk kepada masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, yaitu sebuah tempat jalur perdagangan internasional yang juga dipelopori dan didukung penuh oleh Indonesia. Dengan adanya MEA ini, negara-negara yang ada di ASEAN memiliki stimulus juga yang baik dan juga mendapat dukungan penuh dari sesama negara sehingga masyarakat ekonomi ASEAN dapat terbentuk. Posisi strategis Indonesia yang juga menghubungkan berbagai kerjasama di ASEAN sangat mendukung adanya masyarakat ekonomi ASEAN ini. Sebab kekayaan yang dimiliki Indonesia dan berbagai potensi yang dimiliki Indonesia sehingga investasi-investasi dari luar negeri bisa terjadi dan dapat mendukung ASEAN secara ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bintang. Terima kasih, Ansel. Sekarang saya, Bintang Dahiling, akan melanjutkan presentasinya mengenai pembahasan dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan industri di negara-negara di ASEAN. Dampak positifnya adalah keterbukaan potensi terhadap lapangan pekerjaan, yang mana perusahaan-perusahaan asing bisa membuka investasi dan lowongan pekerjaan di negara-negara di ASEAN, yang juga membuka iklim yang baik bagi investasi. Yang ketiga, perkembangan industri di kawasan Asia Tenggara yang semakin maju. Keempat, memacu kemajuan industri di negara-negara berkembang. Dampak negatif yang dihasilkan oleh adanya perkembangan industri adalah persaingan ketenaga kerjaan yang semakin ketat. Upah minimal tenaga kerja yang dinilai tidak layak. Yang ketiga, rawan terjadinya eksploitasi terhadap tenaga kerja. Yang keempat, dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat perkembangan industri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Bintang Dahiling.
Kembali lagi bersama saya, Grastala Leonora akan menjelaskan dari kesimpulan dari semua jurnal penelitian ini. Nah, kesimpulan yang pertama ini adalah Indonesia sebagai pendiri ASEAN memiliki pengaruh yang besar di bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Indonesia salah satu negara yang bersinergi terutama dalam bidang ketenaga kerjaan dan perdagangan. Nah, dengan ini Indonesia juga ikut andil dalam mencetuskan AFTA. AFTA kepanjangannya adalah ASEAN Free Trade Area. Dengan adanya AFTA ini, perekonomian di area Asia Tenggara semakin berkembang dan andil Indonesia dalam memajukan perekonomian di Asia Tenggara dengan membangun sumber daya manusia dan meningkatkan perdagangan dengan tujuan menarik investor. Selanjutnya, kesimpulan keduanya adalah kita ketahui bahwa peran Indonesia dalam ASEAN memang cukup mutlak. ASEAN sendiri menjadi salah satu organisasi yang menaungi Indonesia. Dan perlu kalian ketahui, ASEAN pernah dipimpin oleh Indonesia pada tahun 1976, 2003, dan 2011. Indonesia juga mendukung penuh MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan cara menjadi tempat jalur perdagangan internasional. Dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat penting, Indonesia menghubungkan perdagangan internasional di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia telah menjadi tempat atau pasar bagi perdagangan internasional itu sendiri. Dan kesimpulan yang terakhir adalah peran Indonesia di ASEAN juga membawa dampak negatif yang secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Perkembangan ASEAN membuat Indonesia mengalami globalisasi sehingga persaingan menjadi semakin ketat. Hal ini sangat amat berpengaruh dalam bidang ketenaga kerjaan, mengingat bahwa Indonesia belum sepenuhnya bisa mengelola sumber daya manusia. Sekian dari presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi jurnal penelitian kami mengenai peran Indonesia dalam ranah ekonomi terhadap ASEAN dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan Tuhan memberkati.